Nah, sebagai seorang content creator, kita ada tanggung jawab ketika kita melempar sebuah informasi dan itu menimbulkan isu, dan isu itu merugikan orang lain. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan bahwa apakah itu benar ke arah sana atau tidak. Dan sorry ya, itu nama baik loh. Kalau orang itu kesannya pesugihan, itu terekam di... Sorotan tajam kini diarahkan kepada pemilik kanal Jejak Backpacker dan narasumbernya Fitri atas dampak buruk dari konten mistis yang mereka sebarkan. Denny Sumargo secara terbuka memberikan pembelaan bagi Sarwendah, sekaligus menyentil pihak-pihak yang dinilai sengaja membiarkan bola salju fitnah menggelinding liar. Tuduhan keji mengenai praktik pesugihan di Gunung Kawi tersebut dianggap telah merugikan nama baik keluarga Sarwendah secara permanen. Denny Sumargo menegaskan bahwa seorang konten kreator memiliki tanggung jawab moral yang besar atas informasi yang mereka sampaikan ke publik. Pihak Jejak Backpacker dan Fitri didesak segera membuat klarifikasi tegas guna menyatakan bahwa asumsi liar netizen yang budiman mengenai Sarwendah tidaklah benar. Tindakan berdiam diri demi mendulang keuntungan trafik dinilai sangat egois serta merusak jejak digital anak-anak Sarwendah. Jadi awal mulanya isu Gunung Kawi yang sekarang ramai itu kan berasal dari kontennya si Pesulap Merah yang akhirnya nyamber ke Ruben sama Sarwendah, ya kan? Kemudian rame meledaknya di kontennya Jejak Backpacker yang ngahadirin narasumber dengan nama samaran Fitri yang disangkut-sangkutin oleh netizen bahwa ini Ruben, ini Sarwendah. Setelah itu, begitu itu makin rame, nggak ada nyapu tuh. Maksudnya, ini kan ada orang yang akhirnya terfitnah nih, atau mungkin benar dengan berita atau informasi yang keluar itu. Pesulap Merah nggak beresin cepet. Jejak Backpacker posisinya dia juga harusnya kan lihat, oh ini kok disangkut-sangkutin ke Ruben nama Sarwendah ya. Padahal bukan dia. Gitu kan, kalau memang bukan dia kan gitu kan. Ya, gue jawab deh gitu. Guys, ini yang dimaksud oleh narasumber saya bukan Sarwendah sama Ruben loh gitu. Supaya clear, ini artis lain. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah, sebagai seorang content creator, kita ada tanggung jawab ketika kita melempar sebuah informasi dan itu menimbulkan isu, dan isu itu merugikan orang lain. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan bahwa apakah itu benar ke arah sana atau tidak. Dan sorry ya, itu nama baik loh. Kalau orang itu kesannya pesugihan, itu terekam di jejak digital. Anak-anaknya nonton, orang lain yang melihat itu bisa menangkap bahwa pesugihan ya kayaknya. Si Pesulap Merah, dia harus klarifikasi. Kemarin kan udah tuh di podcast. Jejak Backpacker juga harus menjelaskan, walaupun memang kan dia nggak nyebut nama. Netizen yang ngomong kayak begini. Ya, oleh karena itu, karena ada isu itu, dia tinggal jawab bahwa apa yang diasumsikan oleh netizen tidak benar. Begitu dong. Kalau dia diem, orang pikir benar. Orang pikir benar. Dan itu nggak baik juga untuk si pemilik konten, karena kesannya, weh, lu kan untung, tapi orang lain rugi. Minimal bikin video ngejelasin kalau bukan itu, kok nggak mau sih? Kok diem aja sih? Nah, itu kan nggak bagus nanti ke depannya buat si pemilik konten itu sendiri. Makanya kemarin gue menegur si Pesulap Merah. Lu juga jelasin yang benar kalau Ruben sama Sarwendah itu beneran ke situ pesugihan atau mereka cuma bikin konten. Jadi sama-sama clear dan fair semuanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Lihat gak podcastnya si Densu sama si rambut merah rambut merah kayak anak kecil yang lagi cuci-cuci tangan yang mau cari jalan aman padahal dia sendiri yang ngomong di Densu gue kasih saran undang namanya Backpacker sama Kimacan, gue jamin tuh YouTube lo bakalan meledak banget tuh, apalagi yang Kimacan nih karena dia yang satu-satunya menyebutkan nama S terang-terangan. Berani kagak manggil Kimacan? Kita sebagai netizen mah wajib dapat konfirmasi. Gue setuju banget sama si Densu kalau berani ngundang Kimacan. Agak lain ya si Densu ini ya. Jadi kalau yang kutangkap ya, dia ini menuntut Jejak Backpacker untuk mengklarifikasi siapa sebenarnya yang diomongin di podcast itu ya. Dia ingin kalau memang isi podcast itu bukan tentang Sarwendah, dia ingin si Jejak Backpacker itu mengklarifikasi gitu. Kenapa kau hanya memikirkan kepentingan si Sarwendah? Kau ingin Jejak Backpacker itu mengklarifikasi kalau memang podcast itu bukan tentang Sarwendah. Pertanyaannya ya, bagaimana kalau ternyata podcast itu memang benar ngomongin si Sarwendah ya?
Artinya kalau si jejak backpacker klarifikasi, artinya sama saja dia membongkar identitas si narasumber, si Fitri. Pernah nggak kau mikirin itu ya? Jejak backpacker itu ya harus melindungi ya keamanan narasumber ya. Kalau dia klarifikasi bahwa ternyata itu benar, artinya sama aja dia membongkar identitasnya. Pernah nggak kau mikirin itu ya? Jejak backpacker ya tidak punya kewajiban ya untuk mengatakan podcast itu tentang siapa. Nggak ada kewajibannya. Tapi dia punya kewajiban untuk melindungi narasumber si Fitri. Jadi ngapain kau paksa dia harus klarifikasi gitu loh. Dan perlu juga kau tahu ya Densu ya, jejak backpacker itu dari dulu memang ngomongin hal-hal yang misterius, bukan gara-gara lagi rame ya pesugihan Gunung Kawi terus dia tiba-tiba bikin konten ya yang bertema Gunung Kawi. Enggak, dari dulu memang kok kontennya itu semua tentang hal-hal misterius ya. Jadi selama dia tidak menyebut nama di situ, nggak ada hak untuk menuntut atau memaksa ataupun mensarankan si jejak backpacker itu ya untuk klarifikasi. Agak lain tengok kau. Tadi pagi aku barusan mendengar dari salah satu orang cukup terkenal juga lah ya. Dia mengatakan bahwa akun Jack Pepper sama Mbak Fitri itu harus klarifikasi ya, bahwa podcast yang mereka bicarakan itu adalah bukan menyangkut masalah SW ya. Nah, di sini saya mau bicara ya, untuk apa klarifikasi ya? Karena kan mereka itu tidak menyebutkan nama dari Mbak Fitri ini tidak menyebutkan nama siapa bosnya yang artis tersebut ya, dan juga Jack Backpacker juga tidak ngomong kan siapa nama artis tersebut. Jadi saya rasa untuk apa diklarifikasi ya. Dan waktu itu kan juga PM, kita sebut aja namanya PM ya, pergi ke Gunung Kewong, bicara dengan kuncennya, bahwa dia bertanya kepada Kuncen apakah ada artis yang kesini. Setelah itu kan Kuncen berkata bahwa ada seorang artis yang bernama S datang ke sini, dan ditanya kembali apakah untuk bikin konten, tapi dijawab oleh Kuncen bukan untuk ritual, untuk tujuannya ya. Dan itu VT tersebut ada jejak digitalnya loh ya. Jadi kan aneh banget nih ya si PM di podcast itu ngomongnya seperti itu ya kan. Dan ada lagi oleh seseorang ini mengatakan dia harus klarifikasi ya. Jadi makin riuh nih ya, makin riuh banget ya. Dan saya lihat ya si PM ini tidak bisa bertanggung jawab atas podcast yang dia buat ya. Maaf nih saya bicara seperti ini ya. Kalau kita sudah berani ya membuat VT ya, harus beranilah mempertanggungjawabkan ya. Jangan sekarang malah ngomongnya bahwa itu ada skripnya ya kan. Nggak boleh ngomong kayak gitulah ya kan, karena itu memang tidak ada skripnya gitu loh ya kan. Jangan seujon sama orang ya kan. Dan juga mereka kan tidak menyebutkan nama, kamu sendiri yang menyebutkan nama gitu loh. Jadi lucu ya teman-teman ya. Jadi coba deh teman-teman, coba tolong dibantu ya, apa yang saya ngomong ini salah apa enggak. Coba tolong di komen ya. Makasih, bye-bye. Serba cuci tangan dan saling menyalahkan. Ada koro-koro, ada pesulap pink, sama ada jejak halu ya. Tiga orang ini suka buat gaduh karena membuat orang lain tertuduh gitu. Kalian membuat rezeki orang yang dituduh netizen itu terhambat gara-gara kalian, tapi rezeki kalian mengalir karena viewers kalian tinggi. Kalian bisa jualan sambil ngegibah ya, satunya lagi terus diundang ke podcast gitu. Malu nggak kalian? Malu nggak? Nggak punya otak kalian, hanya untuk tenor menjatuhkan orang, membuat fitnah sana sini ya. Klarifikasi nggak? Jejak halu loh, YouTube podcast. Kalau kau berani langsung sebut nama, biar nggak tertuduh kemana-mana ya. Jangan cuci tangan, saling berantem lagi tuh. Malu, kalian sama aja semua.
Denny Sumargo ya menyediakan panggung untuk menantang fansnya si Ruru dan juga fansnya si Sarwenda. Kataku jangan deh untuk fansnya Sarwenda ya. Untuk fansnya si Ruru ini terserah. Sekalipun katanya akomodasi disediakan, jaga nilai hidup kita sayang ya. Itu rumah tangga orang, jangan terlalu masuk terlalu dalam, jangan jadi si paling sok tahu gitu ya, jangan ada yang hadir. Ini udah cara paling elegan nih. Sarwenda itu diam aja. Ini fansnya si sebelah ini udah saling berantem mereka. Itu masih si rambut merah itu kemarin ke podcastnya si Denny Sumargo udah bikin mereka ini saling menyalahkan, saling serang. Ada yang tiba-tiba jadi penasehat, ada yang tiba-tiba hilang dari hilang dari permukaan. Terus masih ada yang Sarwenda live lah, klarifikasi semua ini, kamu sudah membuat huru hara di permedia sosial ini. Sarwenda tidak pernah punya kewajiban untuk mengklarifikasi dirinya ke elu-elu pada. Buat kalian pendukungnya si Ben, kalian ada dapat tawaran dari Bang Denny, kalian tuh diundang ke podcastnya. Biaya transportasi Bang Denny loh yang bayarin. Dimana lagi ada ya seperti Bang Denny mengundang netizen ke podcastnya, dan biaya transportasinya semua dibayarin ya. Kalian sampaikan semua unek-unek kalian pembenci si Wenda, kalian keluarkan semuanya ya, daripada kalian keluar di akun sosial media, di TikTok atau dimanapun ya kan. Bagus kalian ke podcastnya Bang Denny, terkenal kalian, viral kalian, daripada kalian cuma modal posting-posting ya kan, atau komentari atau hujat-hujat si Wenda ya kan. Bagus langsung ke podcastnya Bang Denny. Selain dapat duit, kalian juga terkenal. Buruan kalian para pendukungnya si Ben, kapan lagi kalian terkenal? Masa sih disia-siain? Ini tiket emas loh. Cepat buruan sebelum nanti Bang Denny berubah pikiran.